Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 15 Juni, Pekan Biasa yang ke-10. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur atas rahmat anugerah-Mu. Kami selalu Kau beri hati yang baru. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami menuju kejujuran hati dan keberanian untuk tetap memilih jalan-Mu walaupun banyak tantangan dan godaan-godaan dalam hidup kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bertahta bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Namun aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengatakan ketika khotbah di bukit, agar jika ya, kita mengatakan ya, jika tidak, kita katakan tidak, karena sisanya itu dari si jahat. Maka, kalau kita harus bersumpah, kita bersumpah karena memang kita dalam posisi yang benar. Pada saat bersumpah demi nama Tuhan, hal itu kita lakukan untuk meneguhkan kebenaran kita di hadapannya. Karena itu, jangan mudah bersumpah, apalagi memang kita dalam posisi yang salah. Tidak usah kita mencari-cari alasan untuk membela diri. Mengapa sih kita tidak mengatakan yang sebenarnya, yang sejujurnya? Ya, saya bersalah, mohon maaf, dan saya akan menerima konsekuensi dari apa yang telah saya katakan atau apa yang telah saya lakukan. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang yang pintar bersilat lidah. Banyak orang mempertahankan reputasi dirinya dengan berbagai macam cara agar tidak jatuh dan tidak malu di hadapan orang lain. Namun, sebenarnya apa yang kita lakukan itu sungguh melukai hati Tuhan. Bahkan membuat catatan yang jelek di hadapan Tuhan.
maka lebih baik kita sungguh-sungguh jujur, baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita, yang nampak di dalam kehidupan kita, yang kita hadapi, yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang sudah disabdakan oleh Yesus, agar kita mengatakan ya bila itu ya, tidak bila itu tidak. Supaya sungguh-sungguh kebenaran yang ada dalam hidup kita. Kita tidak perlu berbohong. Karena apa yang kita tutup-tutupi pada saatnya akan ketahuan. Saudara-saudariku yang terkasih, mari melalui sabda Tuhan hari ini kita semua diajak sebagai murid-muridnya untuk berlaku jujur, bersikap apa adanya. Kalau memang kita salah, mari kita akui kesalahan kita dan kita berani untuk mohon maaf. Ya Tuhan, tuntunlah kami untuk menuju kejujuran hati. Dan kami berani untuk tetap memilih di jalan-Mu, walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan-godaan dalam hidup kami. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar dan murah hati, tidak cari keuntungan, tidak megahkan diri. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.